Selamat malam Pastor, selamat malam Bapak Ibu. Berjumpa lagi kita di materi Yohanes Pembaptis. Sebelum kita mulai, kita mau buka dengan doa, mohon kesediaannya. Marilah kita awali kursus dasar kitab suci kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa Tuhan yang kami, atas rahmat dan kasih karuniamu yang masih boleh kami nikmati sampai dengan malam ini. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam tugas perutusan kami masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tugas dan karya dan pelayanan kami. Terlebih pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Engkau mengumpulkan kami semua untuk melanjutkan kursus dasar kitab suci yang akan diberikan oleh hamba Pastor Tony Tantiono, imam kami. Kami mohon penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau yang menyempurnakan, yang melengkapi segalanya, agar materi pada malam hari ini, yaitu tentang hamba-Mu Yohanes Pembaptis, sungguh menjadi bekal bagi kami, untuk kami menyiapkan masing-masing menyambut kedatangan Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat dan pujian kami aturkan kepada-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sedikit koreksi, bukan kursus dasar. Dasar sudah lewat. Tahun lalu ini kursus tokoh. Jadi khusus bicara tentang tokoh-tokoh kitab suci. Terima kasih. Jadi kalau sudah selesai tokoh, nanti saya harap bisa bicara tentang pokok-pokok teologi kitab suci. Itu lebih rumit itu. Apa itu misalnya penebusan, keselamatan. Baik, malam ini tidak usah lama-lama lagi, kita mau berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Perintis jalan untuk Yesus. Nah, ini tokoh yang sudah kita kenal semua. Jadi apa yang saya katakan malam ini sebenarnya kita sudah tahu. Hanya dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang sedikit mungkin berbeda saja. Kalau kita bicara Yohanes Pembaptis, sebenarnya kita harus bicara tentang Yesus juga. Tapi apa boleh buat bahwa kita terpaksa harus memusatkan diri juga kepada Yohanes Pembaptis, walaupun tidak bisa menghindarkan diri dengan Yesus. Nanti minggu depan kita baru akan bicara lebih khusus tentang pribadi Yesus. Yang tentu saja untuk satu pertemuan itu juga terlalu sedikit tentang Yesus kan. Tetapi paling tidak beberapa hal pokok tentang Yesus itu kita akan lihat. Nah, Yohanes Pembaptis perintis jalan bagi Yesus. Sebenarnya ada dua dokumen yang sifatnya kitab suci dan dokumen yang non kitab suci. Bicara tentang Yohanes Pembaptis. Yang dokumen kitab suci itu ada dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Nah, ada satu dokumen yang berbicara juga tentang pribadi Yohanes Pembaptis. Ini adalah dari seorang Yahudi, namanya Flavius Josephus. Dia seorang ahli sejarah, orang Yahudi yang ditangkap waktu penyerbuan Kaisar Titus ke Yerusalem tahun 70. Waktu itu penghancuran Yerusalem habis-habisan, dan negara Israel waktu itu hilang sebenarnya, tidak ada lagi sejak tahun 70 ke atas. Nah, banyak orang pintar atau orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang cerdas dibawa ke Roma. Salah satu dari orang pintar ahli sejarah, orang Yahudi yang dibawa ke Roma oleh Kaisar Titus dan tentaranya tentu adalah Flavius Josephus. Dan dia diminta untuk menulis sejarah Israel, mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan saat kota Yerusalem diserbu dan Bait Allah dihancurkan tahun 70. Jadi ada kalau tidak salah 3 atau 4 buku yang dia tulis tentang Israel antik. Antikis, kalau tidak salah judulnya itu Antikis, saya lupa yang nama keduanya, tapi artinya kisah Israel yang kuno. Salah satu pribadi yang disinggung dalam
tulisan dari Flavius Josephus adalah Yohanes Pembaptis. Jadi mungkin kita tahu bahwa ini bukan pribadi yang sifatnya fiksi. Karena ada juga orang-orang yang anti Kristen itu suka mengatakan Yesus itu fiksi, Yohanes Baptis fiksi, artinya hanya dongeng, tidak pernah ada. Dari keterangan orang ini yang bukan orang Kristen, yang bahkan juga boleh sekarang musuh orang Kristen, justru kita tahu bahwa pribadi Yohanes Baptis itu ada. Dan dia diceritakan dalam kaitan dengan kematian Herodes. Nah, jadi keberadaan Yohanes Baptis diceritakan dengan kaitan dengan kematian Herodes. Herodes yang menceraikan, yang mengawini saudari iparnya itu, si Herodias, itu bertentangan dengan bekas saudara iparnya, Kaisar Aretas. Itu adalah Raja Aretas itu penguasa kota Petra. Siapa yang pernah ke kota Petra? Dulu ada satu semacam kerajaan di situ. Namanya Aretas. Berkelahi mereka berdua. Aretas ini dulu adalah saudara dari istri Herodes. Kemudian diceraikan dan kemudian mereka akhirnya berperang. Dan dalam peperangan itu Herodes mati. Herodes mati dalam peperangan dengan bekas saudara iparnya. Nah, inilah catatan dari Flavius Josephus. Bagi sebagian orang Yahudi, kehancuran pasukan Herodes termasuk kematian Herodes tampaknya pembalasan ilahi. Pembalasan yang adil atas perlakuannya terhadap Yohanes Pembaptis. Sebab Herodes telah menghukumnya mati walaupun ia seorang yang baik dan justru mengajar orang Yahudi untuk menjalani hidup yang benar. Yohanes mengajak orang berlaku adil dan menyembah Allah dan supaya mereka memberikan dirinya dibaptis. Menurut Yohanes, hal-hal di atas merupakan persiapan yang perlu jika baptisan memang diterima oleh Allah. Jadi menurut Yohanes, itu bukan pertama-tama baptisan penghapusan dosa, tetapi pengudusan tubuh dengan mengandaikan jiwa telah dibersihkan oleh tingkah laku yang benar. Ini pendapat Flavius Josephus. Itu lain persoalannya. Yang penting kita bicara tentang pribadi Yohanes Pembaptis. Nah, sambungannya ialah ketika makin banyak orang bergabung dengan Yohanes Pembaptis, karena begitu dikobarkan semangatnya oleh khotbah pengajarannya, Herodes merasa terancam. Kemampuan Yohanes bicara yang begitu dahsyat dampaknya pada manusia mungkin memabukkan, sebab tampaknya para pengikutnya siap melakukan apa saja yang diminta oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu Herodes memutuskan untuk bertindak lebih dahulu dan menyingkirkannya sebelum gerakan Yohanes mengakibatkan muncul pemberontakan. Daripada menunggu kerusuhan mendadak muncul dan menghadapi situasi yang sulit dan bertindak keliru, maka Herodes menangkap Yohanes Pembaptis, memenjarakannya di Machaerus dan menghukumnya mati. Jadi orang Yahudi berpendapat bahwa kehancuran tentara Herodes dan kematiannya dalam peperangan melawan Raja Aretas, penguasa Petra, adalah hukuman yang pantas atas kejahatan dari Herodes sendiri. Ini menurut kesaksian dari Flavius Josephus. Jadi seorang Yahudi yang bukan orang Kristen, yang bahkan termasuk kelompok yang anti Kristen, justru mampu menuliskan keberadaan Yohanes Pembaptis dalam kaitannya dengan kematian dan kehancuran tentara Herodes. Nah, jadi ini suatu kenyataan bahwa Flavius sendiri mengatakan Yohanes adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang mengajarkan keadilan, orang yang mempunyai karisma, sehingga ketika dia berbicara, mengajar, berkhotbah, begitu banyak orang mengikuti dia, berbondong-bondong sampai Herodes takut
Jangan-jangan ini gerakan ini menjadi gerakan pemberontakan, dan karena itu daripada saya bermasalah nanti dengan orang ini, saya tangkap dia dahulu, saya bunuh dia. Ini pandangan politik dari Flavius Josephus. Nah, dalam konteks Injil ada sedikit lain ya motivasinya ya, sedikit lain. Tetapi begitulah Flavius Josephus melihat keberadaan Yohanes Pembaptis dalam kaitan dengan Herodes. Ini saksi sipil istilahnya. Ini bukan kesaksian dari kitab suci, ini kesaksian dari dokumen sipil, dokumen, katakanlah dokumen biasa, dokumen sejarah. Jadi tentu kesaksian yang sangat dapat dipercaya karena datang dari musuh orang Kristen sendiri. Itu yang satu. Nah, kesaksian yang lain kita dapatkan semua dari teks kitab suci kita. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul menceritakan tentang siapa Yohanes Pembaptis. Nah, kita lihat sekarang, sebelum kita masuk dalam teks-teks itu, kita lihatlah mengapa Flavius Josephus sebenarnya bercerita tentang Herodes, tentang Yohanes Pembaptis. Sebenarnya tidak perlu. Herodes matinya mati, tapi rupanya dia mempunyai juga kesan tentang pribadi Yohanes Pembaptis, sehingga dia mengaitkannya langsung dengan pandangan orang Yahudi bahwa Herodes dihukum oleh Allah sendiri karena dia bertindak tidak adil. Dia menghukum Yohanes secara tidak adil. Dan dialah, menurut Flavius Josephus, Yohanes adalah seorang yang baik. Ia tahu teologi Yohanes Pembaptis, meskipun pengetahuan teologinya agak sedikit berbeda dengan teologi kitab suci ya, tapi paling tidak dia tahu bahwa pembaptisan itu adalah suatu penyucian badan. Penyucian jiwa itu telah dilaksanakan dalam tindakan yang baik. Lalu Yohanes Pembaptis diakui sebagai orang yang baik, yang mengajar orang untuk hidup baik, benar, bertindak adil kepada sesama dan menyembah Allah. Nanti itu juga akan muncul di dalam teks kitab suci, bagaimana Yohanes mencela mereka yang bertindak tidak adil, mereka yang korup. Kalau kita baca kecaman Yohanes terhadap misalnya pemuka-pemuka, tentara-tentara, kan ada itu. Kalian ular beludak pada orang Yahudi, Farisi, orang Saduki. Tentara-tentara cukupkanlah hidupmu dengan gajimu, jangan korup. Ini bicara tentang keadilan sosial dan mengajak orang untuk sampai kepada Allah. Dan Flavius mengatakan Yohanes Pembaptis semua orang yang mendengarkan seruannya. Ini dari Flavius Josephus, pribadi Yohanes Pembaptis. Masih ada lagi. Setelah meninggal, justru Yohanes Pembaptis semakin terkenal. Sampai-sampai kematian Herodes pun dikaitkan dengan dirinya. Lalu Flavius Josephus melihat bahwa Herodes membunuh Yohanes Pembaptis untuk mencegah dia menjadi semakin berpengaruh, menjadi saingan untuk dirinya, yang nanti menjadi mungkin tokoh yang membawa pemberontakan. Jadi ya, orang politik berpikir selalu politik, kekuasaan, tahta. Kalau kitab suci bukan bicara tentang politik, bicara tentang moral kan, tentang kebenaran. Nah, ini cara Flavius Josephus melihat siapa Yohanes Pembaptis dalam konteks kacamata politik. Baik. Nah, sekarang kita lihat Injil. Kita mulai dengan Markus dulu, karena Injil yang paling tua. Bagaimana Markus melukiskan Yohanes Pembaptis? Kalau kita baca pribadi Yohanes dalam Injil Markus tidak terlalu banyak ditekankan dan dibicarakan selalu dalam konteks dengan Yesus. Boleh katakan semua Injil juga begitu. Nah, Markus salah satu dari itu juga. Tekanan Injil Markus tetap pada diri Yesus. Kalaupun Yohanes Pembaptis disinggung, itu tetap dalam kaitan dengan Yesus. Misalnya Yesus dibaptis. Siapa pembaptisnya? Yohanes Pembaptis. Nah, berbagai peristiwa selalu dikaitkan bagaimana Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk Yesus.
Yesus yang lebih utama. Yesus yang lebih utama, dan Yohanes tetap di bawahnya. Jadi katakan di situ, Yohanes muncul memperkenalkan dirinya sebagai perintis jalan bagi Tuhan. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalannya. Nah, siapa itu? Yohanes Pembaptis. Dan untuk siapa? Untuk Yesus. Waktu dibaptis, Yesus turun, tetapi kemudian Roh Kudus turun atas diri Yesus. Ya, kita lihat dalam gambar tadi. Ini yang membaptis, tapi Roh Kudus yang turun atas dalam diri Yesus. Begitu juga soal berpuasa. Dikatakan murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa, murid-murid Yesus tidak. Ada pertanyaan di situ. Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa sementara murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa? Karena Yesus datang membawa era baru, zaman baru, zaman di mana pengantin bersama dengan mereka. Kalau pengantin bersama dengan tamu-tamu, masakan tamu-tamu berpuasa. Nanti kalau pengantin tidak ada lagi, baru mereka sahabat-sahabatnya akan berpuasa. Nah, Yohanes dan Yesus digambarkan selalu memenuhi kepenuhan misi dari perjanjian lama. Tetapi Yesus yang menjadi kepenuhan terakhir. Yohanes dianiaya, Yesus lebih lagi digambarkan dalam penganiayaan. Yohanes dipenggal kepalanya, Yesus disalibkan. Dan gambaran tentang penganiayaan Yohanes dengan Yesus berbeda. Dan siapa yang punya kuasa membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Jadi cerita tentang Yohanes dikaitkan dengan Yesus, tetapi Yohanes selalu menjadi orang yang di bawah Yesus. Karena memang dia merintis jalan untuk Mesias. Nanti dalam teks Yohanes dikatakan dia memberi kesaksian tentang terang. Tapi bukan terang itu sendiri. Siapa terang itu sendiri? Yesus. Jadi Yohanes lebih kecil, Yesus lebih besar. Kalau istilah Lukas dikatakan dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Yohanes juga memakai itu, Injil Yohanes maupun dalam kisah Lukas juga dalam kisah para rasul. Kalian pikir aku Mesias yang kalian tunggu-tunggu? Bukan. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Nah, ini versi dari Markus. Nah, bagaimana? Kita lihat dalam Injil Markus digambarkan tentang pribadi Yohanes. Yohanes Pembaptis ya di sini ya, bukan penginjil Yohanes. Yohanes adalah nabi. Dia mempunyai cara hidup yang unik. Apa dikatakan? Dia tidak makan makanan yang normal, tapi dia makan belalang dan minum madu hutan. Padahal enak madu hutan ya, gizi tinggi itu. Lalu apalagi pakaiannya dari jenis bulu. Sekarang pakaian berbulu itu mahal loh. Coba lihat artis-artis yang memakai bulu-bulu belalang, beruang, harimau, wah itu dibeli 1 juta nggak bisa itu. Di sini puluhan dan ratusan juta itu. Tapi kulit yang dipakai oleh bulu yang dipakai oleh Yohanes bukan bulu seperti itu. Itu bulu dari kambing, bulu dari unta. Jadi artinya memang pakaian yang sangat sederhana. Kalau kena kulit kita mungkin gatal-gatal gitu ya. Bayangkan tidak ada jenis kain dulu untuk melapis, langsung kulitnya langsung ke badan kita itu. Lalu dia tidak minum alkohol. Tidak minum alkohol. 1 tetes pun tidak. Nah, jadi pada orang Yahudi, orang Timur Tengah itu ya minumannya alkohol kan itu. Tapi dia sejak dari kecil
seperti Samson, tidak boleh minum alkohol. Dan itulah cara hidup dari Yohanes. Dia SKC, istilahnya SKC, berulah apa? Mati raga, tinggi, dan tidak menikah. Nah, itu SKC yang lebih lain lagi. Dia tidak menikah, seperti Yesus. Tinggalnya di mana? Padang gurun. Nah, bukan di kota, bukan di rumah, tapi tinggal di daerah padang gurun. Siang hari panas sekali, malam hari dingin sekali. Jadi bisa perbedaan suhunya itu 40 derajat bisa jadi dalam satu hari. Siang hari bisa 40 derajat, malam hari bisa 0 derajat, bahkan minus. Jadi bisa bayangkanlah, dia tidak punya pakaian yang layak, tidak punya makanan lemak-lemak dan daging-daging, tidak ada minuman alkohol yang memanaskan badan, dan dia bertahan dengan itu dalam hidupnya. Nah, ini Yohanes Pembaptis. Lalu tugasnya ialah berkhotbah, semua orang harus bertobat dan memberikan diri dibaptis untuk penghapusan dosa. Nah, ini teologi dari Injil Markus. Sementara tadi Flavius Josephus lain ya. Kalau kita bandingkan bagaimana orang politik ini memikirkan yang lain. Ini. Pembaptisan adalah tindakan badania. Sementara jiwa dibersihkan oleh tingkah laku yang benar. Sementara di sini Markus mengatakan pembaptisan itu berguna untuk penghapusan dosa. Ini dari segi teologi Injil. Dan termasuk juga Herodes yang menjadi sasaran tegurannya itu. Tidak layak engkau, haram engkau mengambil istri saudaramu. Istri siapa waktu itu yang diambilnya itu? Filipus. Herodes Agung meninggalkan 3 anak, Arkelaus, kemudian Antipas dan Filipus. Dan rupanya Antipas ini lebih kasar, sehingga istri saudaranya pun diambilnya dulu. Tidak puas dengan istrinya sendiri. Karena itulah dikecam oleh Yohanes, dan karena itu juga dia ditangkap gara-gara kecamannya. Dan Yohanes meramalkan akan datang seorang yang lebih berkuasa daripadanya, akan baptis dengan Roh Kudus. Nah, dialah pembaptisannya. Tetap dalam posisi pembaptisan, Yohanes membaptis dengan air, Yesus baptis dengan Roh Kudus. Dia semakin besar, aku harus semakin kecil. Dan siapa yang dibaptis? Orang-orang yang dibaptis Yohanes pun nanti akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kata lain, kalau kita baca nanti Injil Yohanes, sebagian dari murid Yohanes Baptis kan pindah. Sebagian dari murid Yohanes pindah menjadi murid Yesus. Sebagian tidak, sebagian tinggal dengan Yohanes. Makanya dia bisa mengutus orang untuk bertanya pada Yesus. Waktu dia sedang di penjara, dia utus murid-muridnya bertanya pada Yesus, engkaukah yang kami tunggu atau masih ada yang lain? Dan Yesus menjawab, katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan. Itu adalah teks ramalan Yesaya untuk Mesias. Yang kata lain, Yesus mengakui dugaan dari Yohanes, aku Mesias yang kamu tunggu-tunggu. Sebagian dari murid Yohanes pindah ikut Yesus, sebagian tidak, tetap bertahan pada Yohanes. Maka dia akan membaptis orang-orang yang telah dibaptis oleh Yohanes juga. Di sini pembaptisan air, dengan Yesus pembaptisan Roh Kudus. Dan benar seperti dalam kata Flavius Josephus, pengajaran Yohanes Pembaptis menarik banyak orang. Mungkin karena dia tulus, mungkin karena dia berani, mungkin karena dia juga memakai kalimat yang sederhana. Jadi orang datang kepadanya, bergabung menjadi muridnya. Lalu mereka juga berpuasa. Dan murid-muridnya sebagian datang memakamkannya setelah dipenggal kepalanya. Jadi ada kelompok murid-murid dari Yohanes Pembaptis, sama seperti kelompok murid Yesus. Kadang-kadang bertentangan juga antara kelompok murid Yesus dan kelompok murid Yohanes Pembaptis. Kapan muncul itu pertentangan itu? Kalau kalian ingat,
dalam teks kitab suci ada dikatakan semacam pertentangan antara kelompok murid Yohanes Pembaptis dengan kelompok Yesus. Oh, itu tidak otomatis murid Yohanes Pembaptis. Hanya dikatakan itu bukan dari kelompok kita yang mengusir setan, tapi tidak otomatis itu adalah kelompok murid Yohanes Pembaptis. Tapi ada suatu peristiwa di mana nampak bahwa kelompok murid Yohanes Pembaptis tidak terlalu suka dengan kelompok Yesus. Ya tidak sampai berkelahi, tapi ada semacam perasaan tidak nyaman gitu. Tidak ingat? Ada suatu peristiwa, kalau saya Injil Yohanes, saya lupa di mana babnya, dikatakan guru, ini murid Yohanes Pembaptis ya. Orang yang kau baptis itu seberang sungai Yordan, dia juga membaptis. Dan sekarang banyak orang pergi kepada dia. Itu nadanya adalah nada keluhan gitu ya. Orang yang kau baptis sekarang jadi sainganmu loh Tuhan, guru gitu, Yohanes. Masa kau biarkan muridmu itu, nah istilahnya, kalau kita sebut ya, Yesus adalah murid tanda petik Yohanes lah. Pernah mendengar pengajaran Yohanes, pernah dibaptis Yohanes, dan sekarang Yesus membaptis juga. Yesus juga berkhotbah, dan banyak orang lari ke, termasuk juga sebagai murid Yohanes. Maka ada yang mengeluh, ada yang ngomel, komplain. Kamu kok diam-diam saja tuh muridmu dicuri orang sana. Lalu banyak orang makin saja ke situ. Nah, itu ada tanda bahwa artinya tidak selalu kelompok pengikut Yohanes Pembaptis selalu sejalan dengan kelompok murid Yesus. Tapi apa jawaban Yohanes Pembaptis? Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Aku hanya perintis jalan. Aku hanya suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes menjawab dengan sangat bijaksana. Dia tidak mau menempatkan dirinya sebagai saingan dari Yesus. Dia tahu bahwa dia hanya mendahului, merintis, membuka jalan untuk Mesias. Dia bukan Mesiasnya. Dia Nabi, tetapi bukan Mesias. Yesuslah Mesias tersebut. Jadi kenabian dari Yohanes Pembaptis diakui bukan hanya oleh muridnya, tapi juga oleh penguasa Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang tidak suka sebenarnya dengan gerakan Yohanes Pembaptis, tapi mereka takut karena mereka sadar bahwa orang banyak menganggap Yohanes sebagai nabi, dan mereka harus mengakui itu adalah suatu penilaian yang punya dasar. Karena itu juga Yohanes kadang-kadang disebut sebagai Elia yang hidup kembali, karena cara dia berbicara seperti Elia, berkobar-kobar. Seperti Elia juga melawan Raja Ahab waktu itu, perjanjian lama. Begitulah sekarang Yohanes Pembaptis berani melawan Herodes dan juga orang Farisi, tentara-tentara, orang-orang berkuasa. Dia tidak takut. Itu gaya seorang nabi model Elia. Maka tidak heran Yohanes Pembaptis sering dianggap sebagai Elia yang baru. Dan Yesus mengatakan Elia sudah datang. Lalu Herodes menangkap dan menghukum mati Yohanes karena alasan pribadi. Kalau tadi dalam Flavius Josephus dikatakan alasan yang bersifat politik, takut bahwa Yohanes Pembaptis nanti akan membentuk kelompok besar, memberontak, melawan, dan ya bersaingan dengan Herodes. Ini bukan, kitab suci melihatnya bukan alasan gerakan yang membesar, tapi alasan pribadi. Kenapa? Karena Yohanes berani menegur langsung, tidak layak engkau mengambil istri saudaramu. Haram. Jadi kecaman itu menikahi, kelebihan T-nya itu ya, menikah. Ada bahasa baru di Indonesia sekarang. Jangan heran karena saya baru menyelesaikan materi ini jam 6:10 tadi. Baru saya turun makan. Soalnya
Tadi pagi mengajar suster, tadi sore ada lagi berkat rumah. Jadi banyak tugas yang tiba-tiba muncul. Saya berkat ini bukan sore ini, tetapi karena satu dan hal harus loncat ke sore ini. Ya, sudah oke kan, ya udahlah. Jadi jangan heran kalau ada salah ketik nanti ya, karena kerjakan sambil mengejar. Dia menikahi saudari iparnya Herodias. Dan juga Yohanes memang dijebak. Sebenarnya Herodes tidak suka menghukum mati Yohanes ya. Dia agak simpati juga, walaupun dia marah, tapi dia sebenarnya juga tahu bahwa dia salah. Dia tahu dia salah. Dia ada simpati juga kepada Yohanes. Dia suka mendengar juga. Tapi gara-gara Herodias ini yang menjebak Herodes dengan memakai putrinya itu, siapa namanya itu? Si Salome ya. Nah, itu. Dengan menari begitu hebat. Sampai Herodes terpengaruh, mungkin juga terlalu banyak minum. Nah, itulah bahaya. Jangan banyak minum ya. Ini yang minum satu kata Mazmur, satu gelas anggur bolehlah kata Paulus. Tapi jangan anggur yang begini besarnya gelasnya. Setinggi botol, ya anggur yang kecil lah itu. Tapi yang penting adalah menjaga kesehatan. Jangan sampai merusak badan. Sebab badan adalah baik Roh Kudus. Jadi orang bilang, saya tahan minum kok bergelas-gelas, tidak mabuk. Oke, tapi badanmu rusak. Jadi bukan soal mabuknya saja, tapi kesehatan badan juga harus dijaga. Nah, karena mungkin Herodes terlalu banyak minum, sembarangan bersumpah. Minta apa saja, setengah dari harta milikku pun akan, negeri itu pun akan kuberikan kepadamu. Wah, sudahlah. Umpan sudah dimakan kan? Cik. Kata Salome kepada Herodias ibunya, apa yang harus saya minta? Emas berlian, mobil, Alphard kecil lah itu sekarang. Sekarang mobil listrik yang harganya M-an, itu Alphard kecil, Lamborghini, Ferrari, BMW, piye mau, kata orang Tiongkok. BMW, piye mau, jangan sentuh aku. Mereka suka bermain dengan itu. Piye mau, BMW. Lalu kata ibunya, gampang, minta kepala Yohanes Pembaptis. Jadi nampaknya ini bahaya ya, bahaya. Istri Herodias itu atau istri tidak sahnya itu, rupanya walaupun tidak ngomong, dendamnya jauh lebih besar. Herodes yang marah pun sebenarnya hanya emosi. Mungkin dia mau lepaskan tapi masih gengsi. Tapi istrinya itu, Herodias itu, kau mengejek aku, mengatakan tidak sah perkawinan kami, awas kau. Dan itulah kesempatan dia pakai. Pas di situ, kepalanya. Ini pelajaran untuk kita ya, laki-laki, hati-hati. Jangan pernah menyakiti hati perempuan itu susah. Walaupun bahasa kita nampaknya biasa-biasa saja, bisa kalau baik itu hanya bergurau, bukan begitu maksudnya ya. Itu tergantung pada pribadi orang, bukan cinta. Jadi lihatlah, karena didesak oleh Herodias, sehingga Herodes akhirnya harus menghukum mati Yesus. Tapi dia sendiri tahu bahwa Yohanes adalah orang benar, orang tulus, makanya dia suka mendengar. Hanya sayang bahwa dia terlalu lancang mulutnya sehingga terjebak oleh kalimatnya sendiri. Nah, gitu. Jadi mulut ini hati-hatilah itu. Lidah ini kecil katanya, kata surat Yakobus. Seperti kemudi kapal. Kapal besar, pernah lihat kapal pesiar yang sampai belasan tingkat itu, yang bisa 5.000 orang di dalam. Kemudian segini aja itu. Tapi itulah kapal itu bisa kemana-mana. Lidah kita juga sama. Salah omong habis.
Kita belajar dari kasus di Jakarta kemarin dulu. Tahun 2016-17 itu. Karena lidah, ada yang harus membayar dengan penjara kan. Walaupun ada motif politik juga di situ, tapi ya karena itu juga lidah itu. Baik. Nah, Markus kemudian menceritakan bahwa Yesus memulai karyanya setelah Yohanes ditangkap. Jadi dipisahkan sebenarnya karya Yohanes dan karya Yesus. Lukas nanti juga menggambarkan demikian. Setelah Yohanes ditangkap, dihukum mati, Yesus bekerja. Itu dari Markus. Nah, sekarang kita lihat dari Matius. Dia kurang lebih sama dengan Markus, tapi memberi tekanan beberapa hal lebih mendalam. Misalnya apa dikatakan? Pembaptisan Yohanes bukan pertama-tama ditujukan untuk penghapusan dosa, tapi menurut Matius, persiapan menyambut kedatangan kerajaan surga. Kerajaan Allah sudah dekat. Maka bertobatlah dan memberikan dirimu dibaptis. Ini pesan dari Injil Matius. Jadi lihat, setiap penginjil mempunyai sedikit tekanan yang kadang-kadang berbeda dalam tindakan tertentu. Dalam pembaptisan Yohanes pun itu nampak ada semacam, ya, Flavius menyebutnya dalam konteks politik. Konteks politik. Markus dan Lukas dalam konteks rohani, tetapi yang satu mengatakan penghapusan dosa, yang satu mengatakan persiapan untuk menerima kedatangan kerajaan surga. Nah, Matius juga pakai istilah kerajaan surga. Kenapa? Karena Matius orang Yahudi tulen. Nah, orang Yahudi itu kata Allah itu sangat tabu disebutkan. Kata Yahweh itu sangat tabu disebutkan. Dia kan mengganti kata Yahweh Allah itu dengan sebutan-sebutan yang mirip-mirip. Surga, tempat tinggal Allah. Hashem, nama itu. Nah, itu. Apa nama itu? Maksudnya nama Allah gitu. Nah, ini Matius juga pakai istilah kerajaan surga. Kalau kalian baca nanti kitab suci, perhatikanlah itu. Dalam Injil Matius hampir tidak pernah disebut kerajaan Allah. Itu kerajaan surga. Selalu dipakai istilah kerajaan surga. Karena apa? Matius itu sangat Yahudi, sangat berbau Yahudi. Dia juga menulis kepada orang-orang Kristen yang dari latar belakang Yahudi. Jadi jangan heran kalau kalian bandingkan, kok Matius menyebut kerajaan surga terus sementara Lukas, Markus, Yohanes kerajaan Allah. Yaitu tadi pengaruh budayanya itu dan perasaan identitasnya sebagai orang Yahudi yang rasanya tabu menyebut nama Allah dengan mulut. Karena mulut itu mulut orang berdosa, tidak layak. Allah terlalu kudus untuk disebut dengan namanya. Lah, Yohanes dan Yesus sama-sama disebut menjadi kepenuhan pembuatan perjanjian lama, tetapi sekali lagi Yohanes membuka jalan untuk Yesus, sama seperti Markus. Dan dalam versi Matius nampak bahwa Yohanes berani mengecam keras orang Farisi dan kaum Saduki. Bab 3 ayat 7-10, coba kita perhatikan. Matius bab 3. Kita lihat bagaimana kecamannya. Dia agak keras. Kalau dalam Injil lain tidak disebut terlalu tegas sih. Yohanes Pembaptis bab 3 ayat 7-10. Nah ini, ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ular berbisa. Di sini berbisa ya, TP2. Kalau TP1 ular beludak ya. Ya, belum beludak itu tidak selalu mengerti orang sekarang lagi. Maka diistilah ganti ular berbisa. Siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah ini kecaman langsung kepada orang Farisi dan kaum Saduki. Langsung
ular berbisa. Itu artinya kecaman yang memang keras sekali, saudara. Karena ini kelompok orang terhormat loh. Cobalah kalau kalian datang kepada para pastor, uskup, suster, bruder, ini keturunan ular berbisa. Ayolah, para imam kepala itu kan masuk di situ kan, Farisi, Saduki. Nah ini kelompok hierarki lah kita sebut. Orang-orang terhormat datang Yohanes Baptis, keturunan ular berbisa. Pastor Paulus tuh ini ular kobra, king kobra lagi. Nah, itu dia parah gitu. Nah, ini. Jadi kecamannya sangat keras, berani mendekat keras. Lalu kemudian ada dalam teks 3, 14, 15 dikatakan ada pembicaraan antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. 3, 14, 15. Nah ini dia. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katakan Yesus minta dibaptis. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau datang kepadaku. Jawab Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepantasnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Dengan kata lain, dari teks ini sebenarnya ketika Yesus berbicara dengan Yohanes Pembaptis, kedudukan Yesus sudah jelas lebih tinggi dari Yohanes. Hanya mereka harus melanjutkan mengerjakan ini, meminta Yohanes Pembaptis supaya kehendak Allah terwujud. Tapi posisi Yesus tetap lebih tinggi dari Yohanes. Karena itu Yohanes pertama-tama menolak, saya tidak layak. Dengan kata lain, kamu yang harus membaptis saya kira-kira, bukan saya baptis kamu. Tapi kata Yesus, biarlah ini terjadi menurut kehendak Tuhan. Nah, posisi ini sebenarnya masih didengar oleh orang-orang di sekitar itu, termasuk kelompok murid Yohanes Pembaptis. Nah, sebagian dari murid Yohanes Pembaptis nanti ikut Yesus, tapi sebagian tinggal bersama dengan Yohanes. Dan itu termasuk kesalahan sebenarnya kalau dari segi kacamata iman. Di sini Mesias sudah datang, mengapa kalian tidak mengikuti dia? Sementara Yohanes rela membiarkan muridnya sebenarnya mengikuti Yesus. Tidak apa-apa, dia lebih besar, dia lebih terkenal sekarang, lebih berpengaruh. Karena memang demikianlah seharusnya. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Jangan komplain, jangan marah kalau Yesus semakin terkenal, muridnya makin banyak. Karena memang demikian, harus demikianlah terjadi menurut kehendak Tuhan. Nah, sebagian dari murid Yohanes Pembaptis ternyata tidak berani mengambil langkah untuk mengikuti Yesus, sementara sebagian mengikuti Yesus. Contohnya di mana? Yang di Injil Yohanes kan, dua murid itu pergi mengikuti Yesus. Guru, engkau tinggal di mana? Datanglah dan lihatlah. Ini contoh bagaimana murid Yohanes Pembaptis akhirnya sebagian pindah menjadi murid Yesus. Jadi kalau dalam Injil Matius dikatakan Yohanes adalah seorang nabi seperti Elia untuk Yesus yang adalah Mesias. Dan Yohanes sadar dia perintis yang mempersiapkan jalan untuk Yesus. Dia bukanlah Mesias, dia hanya nabi biasa. Sementara nabi biasa Yohanes ini pun menjadi manusia terbesar sebelum Yesus lahir. Kan dikatakan, kalian mau lihat Yohanes yang tidak ada manusia yang lebih besar dilahirkan oleh wanita selain Yohanes Pembaptis. Tentu mengecualikan siapa? Dirinya. Setelah Yesus lahir, tentu kebesaran manusia pindah. Tapi sebelum Yesus lahir, dia boleh katakan manusia yang terbesar. Yohanes dan Yesus adalah manusia-manusia dari Allah. Sementara semua orang benar, murid Yesus, orang Kristen akan mengikuti ajaran keduanya, baik Yesus maupun Yohanes Pembaptis. Sementara orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang kurang baik, mungkin sebagian dari murid Yohanes, kaum Farisi, Herodes dan pemimpin Yahudi tidak percaya pada Yesus, dan mereka memilih jalan yang keliru. Bahkan ada sebagian yang membunuh
termasuk membunuh Yesus. Dan satu hal yang menarik dalam Yesus dikatakan, memang Yohanes adalah yang terbesar dari manusia yang pernah hidup, tetapi yang terkecil dari kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes. Yang terkecil dalam kerajaan surga masih lebih besar dari Yohanes. Yang terkecil itu siapa? Yang mereka yang sudah mungkin kembali ke rumah Tuhan. Apakah juga termasuk yang di dunia ini yang masih hidup, yang sudah masuk dalam kerajaan surga, yang dibaptis? Mungkin juga. Jadi kalimat itu sangat terbuka, kalimat Yesus itu. Apakah ditujukan kepada mereka yang sudah meninggal, atau mereka yang masih hidup tetapi yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus? Bisa jadi. Itu kalimat yang sangat terbuka maknanya. Ini Matius. Nah, sekarang kita lihat dari Injil Lukas, versi Lukas. Nah, Injil Lukas bercerita lebih panjang tentang Yohanes Pembaptis. Dan dia suka pakai paralelisme, membanding-bandingkan antara Yohanes dengan Yesus. Dan dalam perbandingan itu nampak bahwa Yesus tetap lebih besar. Yesus tampak lebih besar. Yohanes itu menutup sejarah Israel. Boleh katakan itu peralihan antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Berakhir di Yohanes. Dia tokoh peralihan. Perjanjian baru mulai dengan hidup Yesus, karya Yesus. Dan kemudian setelah Yesus pergi, disambung oleh gereja, termasuk kita. Jadi dalam kisah Lukas itu ada 3 tahap dalam sejarah keselamatan. Sejarah Israel dari perjanjian lama sampai dengan Yohanes Pembaptis. Sejarah perjanjian baru dari Yesus sampai dengan Roh Kudus turun. Dan dari zaman gereja Roh Kudus sampai dengan kapan? Tahap ketiga sampai kapan? Sampai dunia ini berakhir, karena gereja tetap akan ada. Jadi kita di tahap ketiga ini. Jadi sejarah Lukas adalah sejarah keselamatan linier, istilahnya, lurus dari Israel, dan kemudian Yesus dan gereja, termasuk di dalamnya kita sekarang. Jadi kita berada di tahap ketiga dalam sejarah keselamatan versi Lukas. Nah, dalam kisah Lukas 1-2 itu kita lihat bagaimana susunan tentang Yesus dan Yohanes itu paralel, sejajar, dibanding-bandingkan, tetapi dengan bobot yang berbeda. Lihat saja, pertama-tama kelahiran Yohanes Pembaptis diberitahukan kepada Zakaria di Bait Allah, bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Lalu kemudian menyusul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, ayat 26 sampai dengan 38. Jadi Yohanes, Yesus. Di tengah-tengahnya Maria dan Elizabeth bertemu. Dan di situ Yohanes juga meloncat-loncat kegirangan ketika mendengarkan sapaan dari Maria, Bunda Yesus. Ketika suaramu terdengar di telingaku, anak dalam rahimku melonjak-lonjak kegirangan. Melonjak kegirangan kenapa? Karena saudara sepupunya datang, Yesus. Kan hubungan sepupu mereka itu, Maria dengan Elizabeth sepupu, jadi anaknya juga hubungan sepupu. Jadi, wah, adikku muncul. Wih. Beda usia mereka berapa? 6 bulan. 6 bulan saja kan itu. Hanya dalam gambaran, dalam foto-foto seperti Yohanes Pembaptis sangat tua ya. Dan dalam gambaran jenggot dan seterusnya, Yesus lebih muda kelihatan. Padahal hanya beda 6 bulan. Nah itu, jadi di sini gambaran Maria dan Elizabeth bertemu. Sementara saling menyapa, anak mereka juga saling menyapa. Yohanes Pembaptis juga menyapa Yesus. Hanya tidak digambarkan bagaimana reaksi Yesus dalam rahim Maria. Karena langsung dijawab dengan reaksi Maria.
atas pujian dari Elizabeth, Maria memuliakan Tuhan. Itulah yang terkenal ya, Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, setelah pujian Maria kepada Tuhan karena Yesus, bab 1 ditutup dengan pujian Zakaria kepada Tuhan juga karena Yohanes. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Di sini jiwaku memuliakan Tuhan, di sini terpujilah Tuhan Allah Israel. Ini Magnificat, ini Benedictus. Bahasa Latin. Magnificat, Benedictus. Kalau kita lihat, kalau kita buat seperti apa namanya ya, bentuk-bentuk puisi, ini bentuk A, ini B, maka ini A plus B atau C. Lalu ini adalah B aksen, A aksen. Kalau kita buat sandwich, kira-kira demikian. Di tengah-tengahnya kedua bayi bertemu, kedua ibu bertemu, dan kedua bayi juga bertemu dalam pemuliaan satu sama lain. Di sini kelahiran, di sini pemuliaan kembali. Ini seperti kue lapis. Lapis Surabaya. Kalau lapis yang kita punya terlalu banyak kan itu, sedikit sampai belasan gitu kan. Lapis Surabaya hanya 3, tapi kurang juga, ini hanya 5 ini seharusnya ini. Ini Surabaya plus sedikit lah ini. Lihat kan susunan Lukas ya, bagus sekali ya. Jadi Lukas itu seorang penulis yang pintar ya. Dia penulis yang pintar. Dia buat sesuatu yang sejajar, tetapi tetap di tengah-tengahnya Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Kenapa? Kita lihat, walaupun kisah Yohanes dan Yesus sejajar, tetapi tetap kepribadian Yohanes Pembaptis di bawah Yesus. Apa itu? Kedua-duanya istimewa. Kelahiran Yohanes istimewa. Kenapa? Karena ibunya sudah tua, sudah mati haid, menopause. Jadi karena situ, kami sudah tua kan, Zakaria sudah tua juga. Dengan kata lain, sebenarnya dari segi manusiawi, medis, tidak ada harapan lagi. Tapi tetap lahir Yohanes. Hanya kelahiran Yohanes itu dari suatu cara yang normal. Kenapa? Hubungan suami istri. Hubungan suami istri normal. Kalau Yesus beda. Ibunya masih perawan, belum pernah bersama dengan laki-laki. Dan yang mengandung Maria datang dari Roh Kudus. Jadi pribadi Yesus punya keistimewaan lebih dari Yohanes Pembaptis. Walaupun sama-sama istimewa, tetapi keistimewaan Yesus lebih tinggi sifatnya daripada keistimewaan dari Yohanes Pembaptis. Begitu juga ketika Maria menuju Elizabeth dan menyapa Elizabeth, anak Elizabeth, Yohanes melonjak menyapa Yesus. Mendengarkan suara dari Bunda Maria, dia melonjak menyapa Yesus di dalam kandungan Maria. Dia merasa diri harus lebih dahulu menyambut kedatangan dari Yesus, Sang Mesias. Yohanes tetaplah seorang nabi seperti Elia. Diakui Yesus juga ya. Yohanes itu seperti Elia yang datang. Tapi Yesus bukan nabi. Dia adalah anak Allah, Mesias. Ingat ketika nantilah itu sebentar lagi Natal loh. Nanti muncul, lahir di tengah-tengahmu seorang anak kan itu nanti malaikat muncul nanti itu. 1 bulan lagi dia ada drama itu. Yesus akan dikatakan sebagai anak Allah, juru selamat, Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi ada tetap keistimewaan dari diri Yesus dalam diri Lukas.
Jadi Yesus lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan Yohanes Baptis. Dalam Lukas, beda ya dengan Matius dan Markus ya. Cara kematian Yohanes tidak disebutkan, hanya diandaikan. Kenapa? Karena nanti Lukas mau memusatkan kematian Yesus yang tragis tapi yang istimewa, untuk menekankan bahwa kematian Yesus yang mempunyai daya penyelamatan, daya penebusan terhadap manusia yang telah dijerat oleh dosa. Jadi satu-satunya peristiwa kematian yang digambarkan dengan secara mendetail dalam kitab suci Lukas adalah Yesus. Kematian Yohanes diandaikan saja telah terjadi, tapi tidak perlu disebutkan caranya. Beda dengan Markus dan Matius. Jadi penekanannya kepada kematian Yesus untuk menggambarkan kasihnya dan penyelamatannya untuk manusia. Kenapa? Karena Yesuslah Sang Mesias, bukan Yohanes Baptis. Mesias adalah Yesus. Maka diarahkan di sana semua. Diarahkan ke situ. Nah, sebagai murid Yohanes juga disebutkan oleh Lukas tidak sanggup mengerti, memahami dan mengerti Yesus. Maka disebutkan mereka lebih suka minum anggur lama. Kenapa? Anggur lama lebih enak. Istilah yang dipakai, artinya orang itu tetap tinggal dalam pemahamannya yang dulu. Ketika Yesus datang dengan pemahaman yang baru, dengan ajaran yang lebih mendalam, mereka tidak sanggup. Maka mereka kata, anggur lama lebih enak. Kami tidak mau anggur yang baru. Jadi mereka tidak mengikuti Yesus. Ini dari Lukas. Nah, sekarang kita lihat dari Injil terakhir Yohanes. Malam ini nampaknya lebih cepat. Besok mau pemilu. Jadi malam ini supaya tidur dengan pikir dulu besok mau coblos nomor 1, 2, 3 atau apa gitu. Terserah ya, sesuai suara hati ya. Saya tidak menyebut pada siapa harus dicoblos, karena ini hari tenang, masa tenang, tidak boleh kampanye. Pokoknya ikuti suara hati, lihat siapa yang paling baik untuk kesejahteraan bersama, siapa yang paling cocok untuk kebaikan bersama secara menyeluruh. Silakan. Itu saja yang mau saya katakan. Tidak saya sebut umur berapa. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, Injil Yohanes. Injil Yohanes. Yohanes bukanlah terang, tetapi saksi kepada terang. Nah, itu bab 1 bisa kita lihat ya dengan bagus, kalimatnya itu menarik. Injil Yohanes. Yohanes bab 1. Iya. Pada mulanya adalah firman. Nah, ayat 5 dikatakan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi, untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia dan semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus bersaksi tentang terang itu. Nah, terang itu adalah Yesus, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Jadi dia dikatakan itu dia diutus Tuhan. Ayat 6 tadi, untuk mewartakan kebenaran tentang Yesus. Siapa Yesus? Dialah nanti yang disebut nanti jalan, kehidupan, kebenaran, terang dunia, air hidup. Apalagi dalam Injil Yohanes disebut Yesus? Kebangkitan, kebenaran,
tidak disebut secara khusus keselamatan, tapi gelar-gelar yang dipakai Yesus itu Mesias. Nah, jadi sementara Yohanes mengatakan dalam Injil Yohanes, aku harus semakin kecil dan Yesus harus semakin besar. Bab 3 ayat 26, 30. Ini mungkin kalau tidak salah ini nggak murid Yohanes itu datang mengeluh itu. Benar mungkin di sini. Benar kan di situ? Ini dia. Nah ini 26 itu benar. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, artinya guru ya, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan tentang dia engkau telah bersaksi, dia baptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi kalau kita baca itu maunya suara kita agak sedikit juga sedikit jengkel juga kan, guru gitu. Atau Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia baptis juga loh. Nah, kita kira gitu kan. Dan semua orang pergi kepadanya. Jadi, suara orang kesal itu. Masa guru kita kalah pamor? Padahal dulu dia ikut kita, sekarang dia lebih besar dari kita. Jadi nanti Yesus Yohanes akan mengatakan, nah itu dia. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ayat 30 itu. Jadi Yohanes adalah saksi tentang terang, dan dia mengatakan dirinya saya saksi saja. Jadi orang yang sungguh-sungguh jujur pada dirinya, maka boleh disebut dengan saksi sejati. Saksi yang tulus, saksi yang jujur, yang tidak mengambil yang bukan haknya. Dia tahu bahwa Yesus adalah yang harus dimajukan di depan, dia harus mundur di belakang. Tak usah dia mengambil panggung. Panggung itu adalah untuk Yesus. Sebab Yesuslah terang sejati itu sendiri. Nah, wah cepat sekali selesai malam ini. 1 jam sudah selesai. Padahal saya siapkan setengah mati sampai tidak tidur siang. Panjangin lagi. Janganlah, karena malam ini kalian perlu untuk berpikirkan. Kita panjang nanti minggu depan, Yesus. Itu dia. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa dokumen yang kita lihat, baik dokumen dari Flavius Josephus maupun juga dari Injil-Injil kita? Yang pertama ialah Yohanes nampaknya tipe seorang nabi pengkhotbah pengajar. Ada berapa tipe nabi? Nabi yang mengajar, yang berkhotbah, tetapi yang tidak mau semacam apa ya, membuat orang membuat kerusuhan. Ada juga tipe yang mengumpulkan orang, memprovokasi supaya bergerak. Bukan tipe itu. Yohanes tipe yang mau menyadarkan orang, walaupun kadang-kadang kata-katanya itu keras, kadang-kadang juga terasa kasar, ular berbisa, ular beludak, keturunan macam-macam disebut dalam Matius, Lukas juga disebut itu. Tetapi dia tetap pada prinsip untuk menyadarkan orang dan untuk mentobatkan orang. Kalau orang menjadi muridnya silakan, tetapi dia tidak akan menggerakkan para muridnya untuk mengadakan aksi. Nah, ada tipe nabi seperti itu yang mengumpulkan orang untuk membuat aksi. Apakah itu aksi yang bersifat politik atau aksi bersifat sosial, itu beda. Nah, itu bukan masalahnya. Nah, Yohanes bukan tipe itu. Dia lebih untuk penyadaran, membuka hati orang, membuat orang sungguh-sungguh bertobat dan mengikuti cara hidup yang baru. Jadi bukan tipe revolusioner yang buat orang harus membuat pemberontakan besar. Itu nomor satu. Jadi tipe mirip Elia dan Elisa. Bukan mirip seperti Teudas. Dalam kitab suci disebut juga Teudas ya, seorang yang mengumpulkan orang banyak lalu kemudian mati juga. Ini tipe nabi yang lain, nabi tanda petik, nabi yang mengadakan pemberontakan. Nah, bukan seperti itu.
Ia berasal dari keturunan imam, tetapi bukan imam yang mempunyai pengaruh besar di Yerusalem. Zakaria bapaknya kan dari Imam Abia kan, itu daerah pinggiran kota. Jadi keturunan imam tetapi bukan imam yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh besar. Dan hidup secara asketis, makan belalang, minum madu hutan, tidak minum alkohol, tinggal di padang gurun, berpuasa. Bahkan murid-muridnya juga berpuasa. Ia mengajarkan tentang pembaptisan, hidup doa, dan berpuasa. Pesan utama dari Yohanes Pembaptis adalah pertobatan dari kehidupan yang jahat. Jadi mereka yang tukang cukai misalnya, oh, kalian jangan merampas lebih daripada yang seharusnya. Tidak boleh memungut uang lebih dari yang seharusnya. Lihatlah seperti Zakheus, berani dia kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Artinya dia pernah sentuh orang berkali-kali lipat kan itu. Setengah dari milikku kuberikan pada orang miskin. Masih ada setengah untuk dia. Artinya uangnya banyak, bukan lagi banyak, banyak. Dan kali itu dipakai Sri Mulyani kan kemarin. Itu teks dari Zakheus itu. Negara harus mengembalikan setengah dari pajak yang dipungut, dan 4 kali lipat. Persis dia kutip dari Injil Lukas, walaupun dia tidak sebut nama Injil Lukas. Dan Zakheus itu diambil itu persis itu. Jadi, nah, pengut cukai harus hidup sederhana. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dikecam. Tentara-tentara jangan korupsi. Mereka yang datang itu, cukupkanlah uangmu, hidupmu dengan gajimu. Cukup. Jadi berani dia sampaikan sesuatu terus terang. Karena itu dia mengajar orang sungguh-sungguh bertobat dari kehidupan yang jahat. Dan sebagai tanda dari pertobatan, berikanlah dirimu untuk dibaptis. Ini ajaran utama dari Yohanes. Karena itu dia tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Termasuk Herodes, raja. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, merampas saudari iparmu istilahnya. Mungkin dia lebih berkuasa, Antipas. Filipus lebih tak berdaya, lebih lembut. Dia tak berdaya ketika istrinya dirampas. Apalagi sang istri juga rupanya lebih suka nampaknya ini kepada yang satu ini. Nah, itu. Jadi sasaran dari khotbah Yohanes Pembaptis itu ke semua pihak, baik yang berkuasa maupun juga pihak yang tersingkir, orang-orang miskin juga. Kenapa? Dia mengkhotbahkan keadilan sosial. Tekanannya kepada keadilan sosial. Selain kepada menyembah Allah, tadi dikatakan supaya orang bertobat menyembah Allah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari orang harus memperhatikan kasih dan keadilan dalam hidup mereka. Maka dia mencegah, mengecam korupsi, mengecam orang-orang yang merampas milik orang lain, mengecam penguasa-penguasa yang bertindak tidak benar. Jadi dia terbuka kepada semua orang. Dia tidak memihak siapapun. Kepada siapa yang perlu dia sampaikan pesannya, dia sampaikan pesannya. Baik kepada orang berkuasa maupun kepada pihak yang sederhana, yang lemah. Jadi inilah beberapa hal yang bisa kita lihat dari Yohanes Pembaptis. Karena memang dia tidak panjang hidupnya, apa boleh buat kan itu. Diceritakan hanya usia ketika Yesus mau berkarya. Selama mungkin beberapa bulan sebelum dari karya Yesus. Mungkin dia berkarya 1-2 tahun sebelumnya. Yesus mungkin belajar beberapa bulan bersama dengan Yohanes Pembaptis, tapi tidak disederhanakan. Karena hanya disingkat di awal. Untuk apa tadi? Mempersiapkan jalan untuk Yesus. Tema dari Injil kita adalah Yohanes adalah perintis jalan, pembuka jalan untuk Yesus. Dan dirumuskan dengan baik oleh semua penginjil maupun dalam mulut Yohanes Pembaptis. Yesus harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Dia harus di depan, aku harus mundur ke belakang.
Inilah ketulusan seorang perintis jalan yang mengajarkan dengan terus terang, dengan jujur, dengan berani kebenaran tentang siapa Yesus dan tentang keselamatan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Apakah ada pertanyaan? Oh, saya pikir semua sudah jelas. Pastor, tadi sementara Pastor menjelaskan Yohanes Pembaptis berdasarkan versi-versi penulis Injil, terlintas kan saya teringat waktu pengajaran Pastor soal Santo Yosef. Ya, jadi kan ini mungkin mirip-mirip dengan Yohanes Pembaptis dalam rangka karya keselamatan. Nah, saya langsung aja poinnya kan, kalau Santo Yosef tidak meninggalkan pengajaran atau ajaran, sementara Santo Yohanes Pembaptis dengan meninggalkan pengajaran atau ajaran. Tapi di Injil Yohanes juga dikatakan ada murid, sebagian murid Yohanes langsung ikut ke Yesus. Nah, yang mau saya tanyakan Pastor, dalam dunia kekristenan sekarang, apakah masih ada jejak-jejak pengajaran Yohanes Pembaptis? Apa terkait dengan di Ritus Timur atau karena kan situasinya di daerah timur Timur Tengah. Terima kasih. Tidak ada catatan yang eksplisit tentang peninggalan dari kelompok Yohanes Pembaptis. Tidak ada catatan yang bisa kita pegang. Ada teori. Ini salah seorang dari ekseget namanya Raymond E. Brown, seorang ahli kitab suci yang sangat terkenal tentang Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Dia mempunyai semacam teori bahwa komunitas Yohanes yang menelurkan Injil Yohanes, surat-surat Yohanes, dan wahyu Yohanes mungkin mempunyai hubungan dengan kelompok Yohanes Pembaptis. Salah satu dari murid dari Yohanes Pembaptis yang kemudian mengikuti Yesus itulah nanti akan menjadi tokoh murid terkasih yang disebut-sebut dalam Injil keempat itu. Kenapa? Karena kelompok ini adalah kelompok yang memang paling dekat dengan Yesus sebenarnya di awal kan itu. Karena Yesus bagian dari kelompok murid Yohanes Pembaptis. Nah, kelompok yang kemudian berkembang ini menjadi kelompok murid terkasih ini adalah orang-orang yang mencoba mengerti Yesus dengan lebih mendalam. Dan karena itu mereka mampu mengerti Yesus secara lebih baik dari kelompok Injil sinoptik lainnya, misalnya Markus, Lukas, dan Matius. Hanya dalam Injil Yohanes disebutkan Yesus diakui sebagai anak Allah sejak sebelum dunia diciptakan. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang telah dijadikan yang tidak melalui Firman tersebut. Jadi kelompok murid terkasih ini nampaknya punya hubungan dengan Yohanes Pembaptis atau muridnya. Mereka punya pemahaman yang lebih dalam tentang siapa Yesus. Itu ada teori yang mengatakan itu. Tetapi ya tentu itu kita tidak punya dokumen. Hanya melihat catatan-catatan dari Injil, mencoba mengaitkan dan mencoba untuk melihat hubungannya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Pastor, sebelum Yohanes Pembaptis berkarya, apakah dulu jemaah orang Israel itu mengenal namanya ritual pembaptisan? Satu, kedua, ketika Yesus dibaptis, Yohanes dengan sadar menyatakan bahwa harusnya dia yang dibaptis oleh Yesus. Tapi ketika dia di penjara, kenapa dia malah merasa ragu dan bertanya kepada Yesus apakah dia itu Mesias yang akan datang? Terima kasih. Ritual pembaptisan sudah ada
sebelum kebaptisan Yohanes. Jadi apa yang dibuat Yohanes bukan sesuatu yang sama sekali baru. Dalam Perjanjian Lama sudah ada jejak pembaptisan itu, dan umumnya terkait dengan pertobatan. Hanya ketika Yesus datang itu lebih dari sekedar pertobatan, itu memang sungguh-sungguh keselamatan yang dibawa oleh Yesus dengan pembaptis. Maka Yesus baptis bukan dengan air tapi dengan Roh Kudus. Apa tadi pertanyaan nomor 2? Oke. Apakah Yohanes Baptis itu tidak yakin? Waktu dia baptis, dia sudah mengatakan, aku tidak layak. Lalu kemudian dalam penjara, engkau kan kami nunggu. Jangan heran, karena Yesus itu aneh, unik. Tidak heran bahwa dia dianggap sebagai pengikut Beelzebul, dituduh. Berapa saat yang lalu saya sudah pernah cerita tentang bagaimana kelompok murid Yesus, seorang rabi yang biasa-biasa, yang katakan yang normal itu akan memilih murid-murid dari kelompok yang terhormat. Ini murid Yesus pungut cukai, buta huruf, pemberontak, orang tak terkenal. Itu baru laki-laki ya, belum lagi yang perempuan-perempuan yang ikut dia itu. Nah, Maria Magdalena ini dulu kerasukan 7 iblis. Satu setan saja sudah susah kita kan. 7 setan ini yang ikut dia. Muridnya kok aneh-aneh gitu kan. Lalu kemudian Yesus juga kadang-kadang agak kontroversial. Orang berpuasa, muridnya tidak. Sebenarnya Yohanes kan sangat kuat dengan puasa. Terus apa lagi? Kok Yesus gulung galang dengan kaum pendosa, makan dengan kelompok yang tidak beres? Lalu kalau dia seorang rabi yang tahu tentang Taurat, kenapa dia menyentuh orang sakit, orang mati? Itu najis kan itu. Tentu hal-hal seperti ini bisa membuat Yohanes goyah. Benarkah yang saya baptis itu Mesias itu? Maka Yesus menjawab secara tidak langsung. Katakan pada Yohanes, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan. Yohanes yang tahu tentang nubuatan Yesaya, tahu bahwa itu nubuatan untuk Mesias, dan dia langsung diteguhkan dengan itu. Jadi jangan heran bahwa Yesus itu memang tokoh kontroversial. Iya. Kalau bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu mencela Yesus, bisa kita mengerti, bisa. Seandainya ya, kalau kita di posisi orang Farisi dan orang Saduki, mengharapkan Mesias yang kita gambarkan seorang yang kurus, yang saleh, yang agung, yang mempunyai gaya yang anggun, yang menjaga diri dengan baik, jaim dan seterusnya, dia tiba-tiba Yesus seperti ini. Mesias, pegang sana pegang sini, mana berpuasa itu makan pesta pora terus itu. Kan dikatakan situ kan, Yohanes datang tidak makan dan minum, akan rasukan setan. Yesus datang, Mesias datang, makan dan minum, ini pelahap dan pemabuk. Kan dia gaya hidup Yesus. Dia mau mengatakan bahwa dia punya cara hidup yang free style istilahnya ya, tidak diikat oleh pakem-pakem yang sudah dipasang oleh baik oleh tradisi maupun oleh keyakinan iman. Yesus membawakan dirinya secara bebas, secara asli, dan itu tidak selalu mampu dimengerti oleh orang-orang sejamannya. Saya ingin berpikir, seandainya saya di pihak orang Farisi, orang Saduki, saya hidup di zaman Yesus dulu, mungkin saya juga tidak akan beda dengan gaya orang Farisi dan mengecam Yesus, atau orang Saduki, atau orang-orang biasa itu. Karena kita punya gambaran tentang Mesias harus begini, harus begitu. Sudah ada semacam apa istilahnya, polanya. Kalau tidak masuk seperti pola itu, bukan. Sementara Yesus datang dengan gaya yang sangat bebas. Aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Wah. Dan gayanya wow. Oke, begitu kira-kira bisa saja. Ada pertanyaan lagi? Sudah
mau siap-siap mau nyoblos ya. Hati-hati. Berpikir dulu, merenung dulu. Baik, terima kasih Pastor. Kita beri applause sekali lagi. Baik, minggu depan kita bertemu lagi dengan tema Yesus. Itu terakhir kali untuk tahun ini ya. Karena sudah itu kita siap-siap untuk Natal ini. Nanti setelah tahun baru kita mulai lihat lagi, muncul lagi tokoh yang lainnya, mungkin 12 rasul lah kita lihat setelah itu. Ya sudah. Kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pelajaran dan juga pengenalan akan tokoh Yohanes Pembaptis, dan juga kiranya Tuhan kami boleh semakin mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus untuk menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kami dan juga memperbarui kehidupan kami untuk menuju pertobatan. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai semua perjalanan kami sehingga boleh tiba selamat sampai di rumah, dan kami boleh mempersiapkan diri untuk pilkada yang akan dilangsungkan besok. Tuhan, kiranya juga Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, menerangi hati dan pikiran kami untuk menentukan pilihan yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Dan juga Tuhan, kami siap menerima berkat melalui iman kami. Tuhan bersamamu. Semoga Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian. Perjalanan kita kembali ke tempat kita masing-masing dan aman dan selamat. Istirahat kita nanti malam dan bangun kembali dengan segar untuk besok menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan seluruh rencana yang baik ke depan, dan persiapan diri kita untuk menyambut Advent yang sebentar yang sudah akan di depan pintu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Malam. Sudah hujan seharian kan?